Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, perkenalkan saya Nur Hidayah Hatnatika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari teks narasi. Sebelum itu, mari simak dan dengarkanlah sebuah cerita berikut ini. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Lira yang gemar mengejar awan setiap sore. Suatu hari, saat matahari mulai turun, Lira melihat cahaya keemasan di balik bukit. Rasa ingin tahunya mendorong ia mendaki perlahan. Sesampainya di puncak, ia menemukan sebuah pintu kecil bercahaya. Tanpa pikir panjang, Lira menyentuhnya, dan seketika angin berputar membawa tubuhnya masuk ke dunia lain yang penuh pulau terapung dan hewan bersayap. Namun, dunia itu mulai goyah ketika cahaya di langit meredup. Seekor burung besar bersayap perak berkata kepada Lira bahwa dunia tersebut akan runtuh jika batu inti awan tidak dikembalikan ke tempatnya. Batu itu ternyata berada di balik jurang yang dijaga kabut hitam. Dengan keberanian, Lira melompati tebing demi tebing hingga mencapai batu tersebut. Selain batu itu kembali ke singgasananya, dunia awan kembali bersinar. Angin pun membawa Lira pulang tepat saat senja menghilang. Sejak saat itu, Lira percaya bahwa keberanian kecil dapat menyelamatkan dunia besar. Setelah teman-teman menyimak cerita tadi, dapat kita simpulkan bahwa cerita tadi merupakan cerita teks narasi. Teks narasi adalah jenis kerangka atau pola pengembangan paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik fiksi maupun non-fiksi, dengan tujuan menghibur, memberi informasi, atau menyampaikan pesan melalui kisah yang dialami oleh tokoh. Nah teman-teman, kita telah mengetahui apa itu teks narasi. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks narasi. Teks narasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan bagian awal atau pengenalan dalam sebuah cerita. Bagian orientasi terlihat pada awal cerita ketika diperkenalkan tokoh, latar tempat, atau suasana waktu. Pembicara diajak mengenal kebiasaan Lira mengejar awan setiap sore sehingga suasana dan kondisi awal cerita terbentuk dengan baik. Yang kedua adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi muncul saat Lira memasuki dunia lain melalui pintu bercahaya dan mengetahui bahwa dunia awan tersebut terancam runtuh karena batu awan tidak berada di tempatnya. Masalah semakin memuncak ketika batu itu berada di balik jurang yang dijaga kabut hitam, menuntut keberanian Lira. Dan yang terakhir adalah bagian resolusi. Bagian resolusi yaitu solusi dari komplikasi tadi. Bagian resolusi tampak ketika Lira berhasil melompati tebing demi tebing, mengambil batu inti awan dan mengembalikannya ke singgasananya. Konflik terselesaikan dan dunia awan kembali bersinar. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Bagian koda merupakan bagian akhir dalam sebuah cerita. Bagian koda ini terdapat pada akhirnya, yaitu saat Lira kembali ke dunia asal dan menyadari bahwa keberanian kecil dapat menyelamatkan dunia besar. Bagian ini berisi pesan atau amanat cerita. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui apa saja struktur dari teks narasi ini kan? Nah teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa saja struktur teks narasi, teman-teman juga harus mengetahui apa saja struktur kebahasaan teks narasi. Struktur kebahasaan teks narasi yang pertama adalah menggunakan metafora. Metafora adalah gaya bahasa perbandingan tidak langsung untuk memberikan makna lebih dalam dan imajinatif. Dalam teks, terlihat pada ungkapan kilau cahaya keemasan dan keberanian kecil dapat menyelamatkan dunia besar. Yang
Yang kedua adalah menggunakan kata sifat, kata benda, dan frasa. Kaidah ini berfungsi memperjelas tokoh, latar, dan suasana cerita. Contohnya, penggunaan kata sifat kecil, besar, perak, hitam, kata benda desa, bukit, pintu, batu inti awan, serta frasa pintu kecil bercahaya dan burung besar bersayap perak. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif digunakan untuk tindakan yang membutuhkan objek, sedangkan intransitif tidak. Contohnya, Lira menyentuh pintu itu dan Lira mengembalikan batu. Transitif, serta Lira mendaki perlahan dan dunia awan kembali bersinar itu merupakan intransitif. Yang keempat adalah menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Kaidah ini berfungsi menyusun peristiwa secara runtut. Contohnya, suatu hari saat matahari mulai turun, sesampainya di puncak, setelah itu, dan sejak saat itu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga berarti cerita disampaikan oleh pencerita di luar tokoh dengan menggunakan nama tokoh atau kata ganti ia. Contohnya, Lira melihat kilau cahaya keemasan dan rasa ingin tahunya mendorong ia mendaki perlahan. Baik, itulah struktur kebahasaan yang ada dalam teks narasi. Jadi sampai sini teman-teman tahu bahwa struktur kebahasaan teks narasi itu ada 5. Teman-teman telah mengetahui apa itu narasi, struktur narasi, dan kaidah kebahasan teks narasi. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Nur Hidayah Hatnatika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.